Sebuah pabrik memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Untuk memproduksi kedua produk tersebut, pabrik harus memenuhi beberapa batasan sumber daya, yaitu bahan baku, di mana setiap unit produk A membutuhkan 4 kg bahan baku dan produk B membutuhkan 6 kg bahan baku. Total bahan baku yang tersedia minimal 24 kg untuk jam kerja karyawan, di mana setiap unit produk A membutuhkan 2 jam kerja dan produk B membutuhkan 3 jam kerja. Total jam kerja yang diperlukan minimal 12 jam dan membutuhkan ruangan penyimpanan di mana setiap unit produk A membutuhkan 1 meter persegi ruang dan produk B membutuhkan 2 meter persegi ruang. Total ruang penyimpanan minimal 8 meter persegi, sehingga biaya produksi yang harus diminimalkan untuk produk A sebesar Rp7.000 dan produk B sebesar Rp5.000. Berapakah jumlah unit produk A dan produk B yang harus diproduksi agar biaya produksi minimum? Baik, dari contoh soal permasalahan tadi dapat disimpulkan dengan tabel permasalahan yang dimana ada bahan sumber daya ya, dan produk A itu sebagai X1, produk B sebagai X2 dan kapasitas minimumnya. Untuk bahan sumber dayanya itu ada bahan baku yang dimana untuk produk A-nya itu 4 dan produk B-nya 6 dan kapasitas minimumnya itu 24. Lalu jam kerja untuk produk A-nya itu 2, produk B-nya itu 3 dan kapasitasnya 12. Lalu ruangan penyimpanan itu ada produk A-nya 1, produk B-nya itu 2 dan kapasitasnya ada 8. Sehingga biaya produksinya itu ada untuk produk A-nya itu 7.000 dan produk B-nya itu 5.000. Dapatkanlah bentuk formulanya, yaitu untuk fungsi tujuan minimumnya itu ada Z sama dengan 7.000 X1 ditambah 5.000 X2. Dan untuk fungsi batasan atau kendalanya yaitu ada 4 X1 ditambah 6 X2. Karena dia adalah kapasitas minimum, maka tandanya itu lebih besar atau sama dengan 24. Lalu untuk persamaan kedua itu ada 2X1 ditambah 3X2 lebih besar atau sama dengan 12. Lalu X1 ditambah 2X2 lebih besar sama dengan 8. Lalu X1, X2 itu lebih besar sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita perlu mengubah fungsi tujuan sesuai dengan standar simplex, yang dimana dari fungsi batasan ini akan dibentuknya yaitu fungsi tujuan. Dari fungsi batasan, dikarenakan semua fungsi batasan itu bertandanya lebih besar atau sama dengan, maka diperlukannya pengurangan untuk variabel slang dan penambahan untuk variabel artifisialnya, sehingga terbentuk untuk persamaan pertama yaitu 4X1 ditambah 6X2 dikurang S1 ditambah A1. Karena dia telah dikurangkan dengan variabel slang dan ditambahkan dengan variabel artifisialnya, maka itu tandanya menjadi sama dengan 24. Untuk persamaan kedua juga seperti itu, 2 Untuk fungsi tujuannya dikarenakan setiap variabel artifisial di dalam fungsi tujuan diberikan nilai penalti yaitu M, dengan M merupakan bilangan positif yang sangat besar dan bernilai positif, maka fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 7.000 X1 ditambah 5.000 X2 ditambah S1 ditambah S2 ditambah S3. Dan untuk variabel selain ini kita tambah koefisiennya yaitu 0. Lalu untuk variabel artifisialnya kita tambah A1 ditambah A1 ditambah A1. Lalu untuk nilai penaltinya atau M-nya kita taruh di depan A1, A2 dan A3 sebagai koefisiennya.
Agar fungsi tujuannya itu sama dengan 0, maka kita perlu pindah ruas kanan ke ruas kiri sehingga menjadi Z dikurang 7.000, X1 dikurang 5.000, X2 dikurang 0S1 dikurang 0S2 dikurang 0S3 dikurang MA1 dikurang MA2 dikurang MA3 sama dengan 0. Dari bentuk standar simplex, yaitu fungsi tujuan dan fungsi batasan, kita masukkan ke dalam tabel awal simplex, yang dimana untuk fungsi tujuannya yaitu yang Z, yang dimana nilai Z itu yaitu 1, dan nilai X1 di fungsi tujuan yaitu negatif 7.000, dan X2 di fungsi tujuan itu negatif 5.000, S1 nya 0, S2 nya 0, dan S3 nya 0. Lalu untuk A1 nya itu negatif M, lalu A2 nya itu negatif M, A3 nya negatif M. Dan untuk RHS nya itu atau right hand slide itu bernilai 0. Dan untuk barisan A1 nya itu yang ini, yang persamaan pertama, kita masukkan nilai Z nya itu 0, lalu X1 nya itu 4, X2 nya itu 6, S1 nya itu negatif 1, dan S2 dan S3 nya itu tidak ada, maka kita tuliskan 0, A1 nya 1, dan A2 A3 nya 0. Dan untuk nilai kanannya 24. Lakukan hal serupa untuk barisan A2 dan A3 sebagai berikut. Maka inilah bentuk tabel awal simplexnya. Dari tabel simplex ini dapat dilihat jika nilai-nilai variabel artifisialnya itu negatif M, maka akan diubah menjadi 0 karena nilai-nilai variabel artifisialnya itu harus sama dengan 0. Dengan begitu, kita harus mengubah barisan Z ini dengan barisan Z baru dengan rumus baris Z baru sama dengan Z lama ditambah M A1 ditambah M dikali A2 ditambah M kali A3 sama dengan Z lamanya kita masukkan, yaitu barisan Z lama ini, yaitu 1, negatif 7.000, negatif 5.000, 0, 0, 0, negatif M, negatif M, negatif M, koma, kita masukkan yaitu nilai kanannya atau RHS-nya itu 0. Lalu untuk yang M dikali A1, itu kita tambah M dikali barisan A1-nya yang ini, yaitu 0, kita sejajarkan dengan 1, lalu ada 4, kita sejajarkan dengan negatif 7.000, 6, lalu ada negatif 1, 0, 0, 1, 0, 0, 24. Lakukan hal serupa untuk M kali A2 dan M kali A3. Lalu untuk penjumlahannya itu sama dengan, yang pertama kita lakukan yaitu kita kalikan ke dalam M-nya dengan yang ini. Itu jadi M kali 0 itu 0, M kali 0 itu 0, M kali 0 itu 0, maka 0 hasilnya. Terus ini ada 1, berarti 1 ditambah 0 itu yaitu 1, kita letakkan sini. Lalu M kali 4 itu 4M, M dikali 2 yaitu 2M, dan M dikali 1 itu M. Lalu kita tambahkan 4M ditambah 2M ditambah M itu sama dengan 7M. 7M kita turunkan, dikurang 7.000. Lalu untuk yang ini, berarti M dikali 6 itu 6M, M dikali 3 itu 3M, M dikali 2 itu 2M. 6M ditambah 3M ditambah 2M itu menghasilkan 11M. 11M dikurang 5.000. Lakukan hal serupa untuk selanjutnya.
Maka kita dapat lihat untuk nilai A1, A2, dan A3-nya itu sudah sama dengan 0, maka didapatkanlah barisan Z barunya, yaitu 1, 7M dikurang 7.000, 11M dikurang 5.000, negatif M, negatif M, negatif M, 0, 0, 0, dan 44M. Lalu yang ini barisan Z barunya kita masukkan ke tabel simplex baru, yang dimana untuk baris A1 dan A2 dan A3 itu bernilai tetap dengan barisan awal simplex tadi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom dan baris kunci. Untuk kolom kunci didapatkan dengan menentukan baris Z dapat dilihat dengan nilai yang paling besar. Dikarenakan nilai M ini merupakan bilangan positif yang sangat besar, kita bisa memisalkan M itu sama dengan 100, 1000, dan seterusnya. Untuk menentukan kolom kuncinya, kita bisa memasukkan nilai M ke dalam persamaan 7M dikurang 7.000 dan 11M dikurang 5.000. Itu kita coba 7M dikurang 7.000, yaitu kita masukkan nilainya yaitu 1.000, di 7 dikali 1.000 dikurang 7.000, yaitu 7.000 dikurang 7.000, 0. Sedangkan untuk yang X2-nya itu ada 11M dikurang 5.000, berarti 11 dikali 1.000 dikurang 5.000 menjadi 11.000 dikurang 5.000. Hasilnya yaitu 6.000. Dapat dilihat hasil yang paling besar yaitu 6.000. Maka kolom kunci dari tabel pertama yaitu X2. Ini. Setelah menentukan kolom kunci, kita akan menentukan yaitu baris kunci, yang dimana untuk menentukan baris kunci ditentukan dengan nilai rasio. Yang dimana untuk mendapatkan nilai rasio itu kita harus membagi nilai RAS dengan kolom kunci yang ada di X2 ini. Yaitu ada yang pertama untuk yang baris A1 sama dengan 24 dibagi 6, itu hasilnya 4. Dan untuk A2 ini kita tulis 4. Dan untuk A2 yaitu 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 yaitu 4 juga. Dan A3 yaitu 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi sini rasinya 4 dan 4. Dikarenakan setiap barisan A1, A2, A3 yaitu menghasilkan rasio 4, maka kita pilih salah satu. Yaitu kita pilih misalkan yang ini, yang A2 sebagai baris kolom. Baris kolom. Maka telah ditentukanlah kolom baris yaitu di bagian kolom X2 dan baris kolomnya yaitu di bagian baris A2, sehingga didapatkanlah pivot atau elemen sel yaitu 3 yang ini. Setelah ditentukannya pivot atau elemen sel, akan ditentukannya barisan baris baru yaitu yang baris baru A2 dengan rumus baris lama dibagi pivot. Maka didapatkanlah baris baru untuk A2-nya yaitu 0, kemudian 2 dibagi 3 yaitu 2/3, yaitu 3 dibagi 3 yaitu 1, lalu 0 dibagi 3 yaitu 0, negatif 1 dibagi 3 yaitu negatif 1/3, lalu 0 dibagi 3 yaitu 0, 0 dibagi 3 0, 1 dibagi 3 1/3, lalu 0 dibagi 3 yaitu 0, lalu 12 dibagi 3 yaitu 4. Maka didapatkanlah baris baru dari A2 yaitu 0, 2/3, 1, 0, negatif 1/3, 0, 0, 1/3, 0, dan 4. Dari barisan baru ini kita masukkan ke kita ganti barisan A2 dengan barisan baru. Lalu basic A2-nya ini kita ganti dengan X2. Sehingga menjadi ini kita ganti jadi X2. Ini 0, ini jadi 2/3.
Selanjutnya kita akan menentukan barisan baru untuk Z, A1 dan A3. Untuk menentukan barisan baru itu kita harus menggunakan OBD, yaitu operasi baris dasar, yang dimana untuk baris yang X2 ini itu harus sama dengan 1, sedangkan untuk kolom kunci selain pivot atau yang ini pivot atau elemen sel itu harus sama dengan 0. Berarti untuk yang 11M dikurang 5006 dan 2 ini harus sama dengan 0. Maka operasi barisnya adalah baris baru, untuk menentukan baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali dengan baris kunci baru. Kita akan coba untuk membuat baris baru untuk Z dengan rumus yang tadi atau dengan operasi barisan tadi, yang dimana untuk yang nilai Z yang ini, Z sama dengan 1 dikurang angka kolom kuncinya itu yang ini T11M dikurang 5000, lalu dikalikan dengan baris kunci barunya yang ini 0. Berarti sama dengan 1 dikurang 0 dikali 11M itu 0, 0 dikali negatif 5000 itu 0, berarti 0 sama dengan 1. 1 ini kita taruhkan di sini terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan yang X1 ini untuk barisan yang Z baru ya, baris Z baru. Berarti sini kita akan mencari untuk nilai X1 nya, yaitu ada 7M dikurang 7000 dikurang ini 11M dikurang 5000 dikali dengan baris kunci barunya itu yaitu 2/3 sama dengan 7M dikurang 7000 dikurang, berarti 2 dikali 11 itu 22M dikurang 2 dikali 5000 yaitu 10.000/3. Maka kita perlu menyamakan penyebutnya sehingga menjadi 3 dikali 7M sama dengan 21M, lalu dikurang 3 dikali 7000 itu sama dengan 21.000. Lalu ini negatif kita kalikan ke dalam menjadi negatif 22M, lalu negatif dikalikan ke dalam itu menjadi positif 10.000/3. Ini sama dengan 21M dikurang 22M itu sama dengan negatif M, lalu 21.000 ditambah 10.000 itu sama dengan negatif 11.000/3. Negatif 11.000 dikurang M/3 itu kita letakkan di sini. Dikurang M/3. Lalu untuk langkah selanjutnya, pengerjaan X2, X1, S2 dan seterusnya itu serupa. Setelah ditemukan baris baru untuk Z, A1 dan A3, lalu kita masukkan ke tabel atau tabel kedua, yaitu untuk nilai Z, barisan Z barunya itu ada 1, lalu negatif dari hasil tabel 2 ini kita belum selesai karena terdapat nilai negatif di bagian baris Z, yaitu pada kolom X1 yaitu negatif 11.000 dikurang M/3 itu masih bernilai negatif. Maka kita perlu lakukan hal serupa dengan yang langkah sebelumnya. Kita harus menentukan atau menemukan elemen selnya, elemen sel atau pivot, yang dimana kan di sini masih ada negatif 11.000 dikurang M/3, ini merupakan atau sebagai kolom kuncinya. Ini sebagai kolom kunci.
Lalu untuk menentukan baris kuncinya kita perlu membagikan nilai RHS dengan kolom kunci, yaitu di sini ada RHS 0 dibagi 0 itu 0. Lalu ini tidak usah karena kita sudah menggunakan X2. Lalu 0 dibagi dengan negatif 1/3 yaitu 0. Dari rasio yang telah didapatkan, yaitu ada A1 dan A3 itu sama-sama menghasilkan 0, kita pilih salah satu. Maka kita akan menggunakan yaitu A3 sebagai baris kunci. Itu sebagai baris kunci. Maka didapatkanlah pivot atau elemen selnya yaitu negatif 1/3 yang ini. Ini sebagai pivot atau elemen sel. Lalu, setelah kita menemukan pivot atau elemen selnya, kita perlu menemukan barisan baru. Untuk menentukan barisan baru, kita perlu menggunakan operasi baris dasar yang dimana untuk baris yang A3 itu harus sama dengan 1, sedangkan untuk kolom kunci selain pivot itu harus sama dengan 0. Maka operasi baris dasarnya untuk A3, untuk baris baru A3 sendiri yaitu A3 double aksen itu sama dengan baris lama dibagi pivot atau elemen sel. Dan untuk baris Z, A1 dan X2 itu operasi baris dasarnya dengan X aksen di aksen X2 aksen sama dengan itu rumusnya ada baris lama dikurang angka kolom kunci diganti dengan baris kunci baru. Dari operasi baris dasar yang telah kita tentukan tadi, terlebih dahulu kita akan menentukan baris baru untuk A3 yang mana dengan operasinya yaitu baris lama dibagi dengan pivot atau elemen sel. Maka diperoleh hasilnya yaitu ada 0, untuk Z-nya yaitu 0, X1-nya yaitu 1, X2-nya yaitu 0. Lalu untuk X1-nya itu ada 0, S2-nya yaitu negatif 2. Lalu untuk S3-nya itu ada 3, A1-nya itu 0, A2-nya itu 2, A3-nya negatif 3, dan RHS-nya atau nilai paling kanan yaitu 0. Maka setelah kita menentukan atau mendapatkan baris baru untuk A3, kita bisa untuk mencari baris baru untuk Z, A1, dan X1. Maka untuk mendapatkan baris baru Z, kita gunakan rumus yang sama dengan langkah sebelumnya, yaitu baris lama dikurang angka kolom kunci dikali baris kunci baru, yang dimana baris kunci barunya yang ini. Maka diperoleh 1, 0, 0, lalu negatif M, setelah ditemukan baris-baris baru untuk Z, A1, X1, dan A3, maka kita masukkan nilai-nilai tersebut ke tabel 3. Maka tabel 3 akan menghasilkan untuk nilai Z yaitu ada 1, 0, 0, negatif. Lalu untuk barisan baru A3-nya itu ada 0, 1, 0, 0, negatif 2, 3, 0, 2, negatif 3, dan 0. Karena baris kunci barunya itu pada A3, maka ganti basic pada baris kunci baru dengan kolom kunci yaitu X1, sehingga ini kita ganti menjadi baris X1. Dapat dilihat dari tabel ketiga ini, nilai-nilai pada baris Z
terutama pada kolom X1 dan X2 itu tidak lagi bernilai negatif, maka dapat diartikan bahwa iterasi telah selesai. Maka dengan begitu diperoleh solusi yaitu untuk X1-nya itu ini baris X1 kita lihat nilai kanannya atau nilai RHS-nya itu sama dengan 0. Lalu untuk X2 yang ini kita lihat RHS-nya itu sama dengan 4. Dan untuk Z kita lihat untuk RHS-nya itu sama dengan 20.000. Hingga dari solusi yang diperoleh dapat disimpulkan pabrik tidak memproduksi produk A dan memproduksi sekitar 4 lusin dari produk B dengan biaya minimum produksi adalah sebesar 20.000 setiap harinya.